Jawabannya Allah sendiri yang menjawab di dalam Al-Quran surah Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya nampak jelasnya kerusakan di daratan dan di lautan. Apakah itu seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, semburan lumpur panas Sidoarjo, termasuk pesawat terbang jatuh, kereta api anjlok, termasuk datangnya penyebaran virus corona. Itu kata Allah lebih disebabkan bima kasabat aydin nas, lebih disebabkan dengan perbuatan manusia itu sendiri. Lalu perbuatan manusia seperti apa yang menimbulkan kerusakan di daratan dan di lautan? Kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah, ketika Allah menceritakan tentang bagaimana sikap orang munafik, ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wahai orang-orang munafik, kalian jangan membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Dengan apa? Di dalam beberapa tafsir penjelasan, yang membuat kerusakan di permukaan bumi ini adalah pertama, bisyirki, dengan kesyirikan, menyekutukan Allah. Yang kedua, bil kufri, dengan pengingkaran dan penolakan terhadap Allah juga agama Allah. Yang ketiga, bil ma'asi wal munkarat, dengan perbuatan dosa dan perbuatan munkar. Itu yang menjadi sumber timbulnya kerusakan di daratan dan di lautan. Kita lihat, ketika manusia sudah tidak lagi beriman, tidak lagi bertakwa terhadap agama, terhadap Allah, maka hutan yang seharusnya kita lindungi, hutan ditebang tanpa diperhitungkan manfaat dan mafsadatnya, maslahat dan mafsadatnya. Kemudian gunung-gunung banyak yang diratakan, sungai-sungai banyak yang menjadi dangkal. Itu secara dohir saja menjadi sumber apa? Sumber timbulnya bencana, erosi, air bah, itu akan terjadi. Karena pendangkalan lebih disebabkan daripada perbuatan manusia yang tidak bertakwa mematuhi ketentuan Allah. Hanya pertimbangan keuntungan duniawi saja. Nah, itu bima kasabat aydin nas. Nah, kemudian mereka orang munafik ketika dikatakan jangan membuat kerusakan di permukaan bumi, dengan itu mereka menjawab qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami membuat kemaslahatan, jalan dibangun, mal-mal dibangun, gedung apartemen dibangun, kemudian hal-hal lainnya dibangun, tapi mengabaikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itulah sikap orang munafik. Kembali, jadi membuat kerusakan akibat perbuatan manusia itu adalah dengan maksiat dan mungkar, musyrik dan kufur. Tujuannya apa? Allah memberikan bencana, wabah, termasuk COVID-19. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Lamun cek sunamah Allah teh merengasaan karena akibat perbuatan kufur, perbuatan syirik, perbuatan dosa dan maksiat. Diberengasaan sebahagian akibat perbuatan anak. Ini baru mencicipi, bukan yang sesungguhnya. Lalu tujuannya akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah la'allahum yarji'un, supaya manusia kembali kepada jalan yang benar, yaitu agama Allah. Yang pada hakikatnya kembali kepada agama Allah itu kembali kepada Allah sang pencipta alam semesta, termasuk sang pencipta corona. Itulah yang menjadi faktor penyebab kehancuran di permukaan bumi, termasuk wabah ini dalam perspektif akidah dan ajaran syariah. Kemudian kalau manusia masih belum percaya atau masih ragu-ragu
atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ayat selanjutnya, ayat 42 dari surah Ar-Rum. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, kalau kalian tidak percaya atau meragukan, pergilah kalian di permukaan bumi ini, lihatlah dan hayatilah oleh kalian bagaimana akibat orang yang menentang pada Allah dan Rasul-Nya. Umat sebelum kalian, itu umat-umat Rasul terdahulu. Bagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir yang menutupi seluruh muka bumi ini. Semuanya binasa kecuali orang-orang dan binatang yang ikut kepada kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian lihatlah bagaimana akibat kaum Nabi Ibrahim, Raja Numrud yang menentang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia dibinasakan oleh makhluk yang sangat lemah, dengan nyamuk yang sangat lemah. Dia mati. Menunjukkan betapa maha hebatnya Allah dan betapa lemahnya makhluk kita sebagai manusia. Lihatlah bagaimana kaum Nabi Musa, Fir'aun yang sombong, yang menentang Allah bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dia pun ditenggelamkan beserta pasukannya di lautan Kulzum, di lautan merah, karena menentang Allah dan Nabi-Nya, Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana akibat kaum Ad, kaum Nabi Daud, yang curang terhadap timbangan dan takaran, yang curang terhadap ukuran dan menentang Allah serta Rasul-Nya. Mereka dibinasakan dengan gempa bumi yang disertai dengan suara gemuruh yang membuat mereka jatuh dan mati seketika. Lihatlah kaum Samud yang menentang Nabi Soleh. Mereka pun sama dibinasakan oleh Allah. Demikian pula kaum Nabi Lut yang suka sejenis, laki-laki suka terhadap laki-laki, yang kalau sekarang itu disebut LGBT, lesbian, gay, dan transgender. Itu dibinasakan dengan ditimpa oleh tanah dan mereka mati ditimbun di bawah tanah. Itu akibat apa? Karena aksaruhum musyrikin. Kebanyakan dari mereka itu adalah banyak yang menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah, mengingkari terhadap Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu solusinya apa agar kita terhindar dari bencana termasuk wabah Covid-19? Solusinya apa? Solusinya itu di ayat 43. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayyati yaumun la maradda lahu min Allah yauma idzi yasaddaun. Artinya, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim, hadapkanlah, tegakkanlah dirimu terhadap agama yang tegak lurus, yaitu agama Islam. Ambillah, yakinilah dan amalkanlah ajaran agama Islam agar kita terhindar dari bencana dan wabah. Sebelum datang hari yang tidak akan bisa ditolak, yaitu sebelum datangnya hari kiamat yang datangnya dari Allah. Yang mana pada hari itu, yauma idzi yasaddaun, pada hari itu mereka akan terpisah. Orang tua, anak terpisah dari orang tuanya, suami akan terpisah dari istrinya, demikian pula sebaliknya. Tetangga akan berpisah dari tetangganya. Maka pada hari itu semuanya akan terpisah. Sebelum datang hari kiamat, hari itu, maka kita segeralah kembali kepada Allah. Terimalah ajaran agama Allah dan amalkanlah ajaran agama Allah. Itu adalah solusi kembali kepada ajaran agama Allah yang di dalamnya ada aspek kesehatan, yang di dalamnya ada aspek ketaatan, pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah solusi. Untuk secara teknis
tentang kesehatan, kita ikuti ahlinya. Di bidang medis, kita percayakan kepada dokter, kepada ahlinya di bidang kesehatan. Untuk aspek spiritual, kita ikuti Rasulullah dan ikuti para ulama sebagai pewarisnya. Ikuti guru-guru kita yang tetap berpegang teguh terhadap ajaran agama yang bagus. Kesimpulan mengenai wabah COVID-19 dalam aspek akidah, kita harus beriktikad bahwa tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membuktikan sesuatu, termasuk orang yang tidak mampu membunuh kecuali ditetapkan oleh Allah SWT. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan aspek kesehatan, karena kita adalah harus menghormati syariat dan aturan. Kemudian faktor penyebab timbulnya bencana malapetaka termasuk corona adalah perbuatan syirik, kufur, maksiat dan mungkar pada yang dilakukan oleh manusia. Kemudian solusinya adalah amalkan kembali kepada agama Allah dan amalkan secara benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan materi menyikapi wabah corona dalam perspektif akidah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.